Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari, hari Minggu adalah hari Sabat, hari istirahat. Para murid mengalami minggu yang sulit dan sibuk, dan mereka lapar. Yesus mengizinkan mereka mencari makanan di ladang. Hal ini bisa membuat mereka kecil hati karena tidak ada makanan yang menunggu mereka. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan kesulitan. Mereka sibuk dan banyak yang harus dilakukan. Ada sedikit waktu luang. Kristus sibuk di akhir pekan. Misinya tidak berhenti. Para murid dipersatukan dengan Yesus Kristus, berpartisipasi dalam misi Yesus. Hal ini membuat semua pengorbanan mereka berharga dan lebih mudah untuk dihadapi. Ketika kita percaya dan mempersatukan diri kita dengan Yesus, kita bisa bersabar dan damai di tengah pencobaan hidup. Saudara-saudari, Sabat ditetapkan bagi orang-orang Yahudi untuk mengingat dan merenungkan hubungan perjanjian khusus mereka dengan Tuhan. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberi mereka istirahat. Namun, orang-orang Farisi berfokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan dan gagal melihat apa yang harus kita lakukan. Pada hari Minggu, kita harus lebih fokus pada apa yang harus kita lakukan untuk menerima Yesus dengan layak. Maka hal-hal sekunder tidak akan mengalihkan kita dari apa yang esensial. Tuhan memiliki hubungan khusus dengan kita. Dia telah membebaskan kita dari perbudakan. Dia terus mencintai kita dan meminta agar kita mencintainya dan mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Pada hari Minggu, apakah kita mengingat hubungan perjanjian kita dengan Tuhan kita? Apakah kita sadar dan apakah kita berterima kasih atas semua hal baik yang telah Tuhan lakukan dan terus lakukan untuk diri kita? Yesus menginstruksikan para muridnya tentang misinya. Mereka tumbuh untuk memahami, menghargai, dan menjalaninya. Yesus mengajar mereka untuk berpartisipasi dalam ritual Sabat dengan semangat, tetapi juga terbuka terhadap kebutuhan apapun yang mungkin dimiliki orang lain
bahkan pada hari Sabat sekalipun. Adalah diperbolehkan untuk berbuat baik setiap hari dalam seminggu, terutama pada hari Tuhan. Yesus menyembuhkan pria yang tangannya lumpuh pada hari Sabat, memberi makan murid-muridnya pada hari Sabat, dan menyembuhkan wanita lain dengan punggung bungkuk pada hari Sabat. Amal kasih akan mengilhami kita untuk berbuat baik kepada orang lain, bahkan pada hari Minggu sekalipun. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.